Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian? Materi hari ini kita akan lanjutkan tentang penerapan sistem produksi makanan internasional berdasarkan daya dukung daerah. Kalian perhatikan makanan-makanan yang Pak Guru contohkan di sini. Dari melihat bentuknya saja, kalian sudah bisa menebak dari mana asal makanan-makanan tersebut. Pizza tentu saja berasal dari Italia. Kemudian makanan kedua itu ada kebab. Tentu saja bisa berasal dari Turki atau mungkin dari Mesir. Artinya bahwa dia berasal dari Timur Tengah. Kemudian selanjutnya ada sushi. Ini tentu saja bagi para penggemar makanan mentah, ini berasal dari Jepang. Kemudian yang terakhir, contoh yang baru berikan adalah hamburger atau burger. Ini berasal dari Amerika. Nah, kita mulai. Selanjutnya adalah kita bahas tentang pengertian dan karakteristik makanan internasional. Jadi makanan internasional itu terbagi menjadi dua, yaitu disebut dengan makanan kontinental serta makanan oriental. Makanan kontinental itu merupakan makanan yang berasal dari negara-negara yang memiliki daratan yang luas, misalnya seperti Eropa. Kemudian kalau makanan oriental itu merupakan makanan atau masakan yang berasal dari negara-negara kepulauan. Tentu saja Indonesia merupakan salah satu negara oriental. Contoh lainnya adalah Cina, kemudian Jepang, Thailand, Malaysia, Arab, dan lainnya. Pak Guru jelaskan pertama tentang makanan kontinental. Makanan kontinental adalah makanan yang berasal dari negara yang mempunyai daratan yang luas, seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, atau negara-negara Eropa. Sejarah masakan kontinental dimulai ketika bangsa Romawi jaya melawan Eropa. Untuk merayakannya, diadakanlah pesta. Orang tidak puas lagi dengan hidangan-hidangan yang sederhana. Sekitar abad ke-14 dimulailah dikenal penggunaan berbagai macam saus. Seluruh Eropa membuat pesta di mana-mana termasuk di Prancis. Prancislah yang kemudian mengembangkan seni masak ini hingga dapat diterima di seluruh dunia. Sewaktu bangsa Eropa pada abad ke-13 menjelajahi dunia timur, mulailah penggunaan dan pembuatan mie yang kemudian dikembangkan menjadi spaghetti, makaroni, dan vermicelli yang menjadi terkenal sebagai makanan khas Italia pada zaman Napoleon. Karena perang yang berkesinambungan, cadangan bahan makanan menipis, timbullah gagasan untuk mengganti mentega dengan margarin. Nah, masakan kontinental mempunyai ciri-ciri khusus tergantung dari mana makanan itu berasal. Misalnya dari Eropa Barat misalnya, seperti negara Perancis, Belgia, Swiss, Belanda, dan Jerman, itu bumbunya yang dipakai adalah merica dan garam. Sedangkan dari Eropa Timur seperti Ceko, Hungaria, Yugoslavia, Yunani, Romawi, dan Rumania menggunakan bumbu yang tajam dari lada. Sedangkan negara Eropa seperti Italia, Portugal, Spanyol juga menggunakan bumbu yang tajam dari pala, lada, dan kayu manis. Makanan kontinental diberikan dalam sebuah hidangan dengan susunan menu. Menu adalah suatu susunan makanan dan minuman untuk satu kali makan. Kalian lihat di sini ada 9 urutan makan orang-orang Eropa, tapi yang kita kenal biasanya cuma 3, tapi awalnya itu 9. Seperti yang pertama itu ada namanya santapan mula, bisa dingin atau makanan panas, atau dengan istilah itu dikenal dengan appetizer. Appetizer ini biasanya untuk menggugah selera makan atau untuk menimbulkan nafsu makan seseorang. Kemudian yang kedua ada sup. Yang ketiga ada entree, ini berupa makanan-makanan kecil. Kemudian ada santapan utama atau main dish yang dapat berupa ikan,
fish dish, daging, meat dish, atau ayam, whole dish. Kemudian yang kelima ada santapan penutup atau dessert. Tapi nggak sampai di sana. Mereka lagi nanti makan keju, cheese, kemudian dilanjutkan dengan buah atau fruits, kemudian dilanjutkan lagi dengan kopi, dan terakhir ditutup dengan liqueur atau liquor. Ini berupa minuman, karena Eropa di sana kan daerah dingin, maka mereka menutup hidangan makan mereka dengan meminum liquor atau bahasa lainnya seperti wine atau anggur. Kemudian 9 urutan makanan tadi yaitu hanya 3, appetizer, main course, serta dessert. Appetizer atau makanan pembuka itu berfungsi untuk membangkitkan selera makan. Jadi harus makanan yang enak, ringan, menyegarkan, biasanya agak asam-asam, kemudian berukuran kecil atau sekali gigit atau sekali dilahap, kemudian disajikan dengan tampilan yang menarik. Bisa berupa hidangan yang panas, atau sop, atau dingin, atau salad. Dan ada kalanya berasa pedas seperti contoh ini ya. Jadi ukurannya kecil saja, 1 kali hap itu langsung makan langsung punya. Kemudian kalau salad, dia biasanya pakai bowl gitu atau mangkok. Di sana ada bisa dipilih salad buah, salad sayur, seperti ini. Kemudian ini adalah roti yang di atasnya ada potongan-potongan buah. Jadi sekali ambil, lep, habis gitu. Untuk mengundang nafsu makan. Kemudian setelah itu, makanan utamanya atau main course. Nah, di sini dia porsinya lebih besar. Kemudian disajikan lengkap, terdiri dari makanan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Seperti misalnya kalau makanan yang sumber karbohidrat itu kentang, atau nasi, dan pasta. Kemudian sumber protein dan lemak itu biasanya berasal dari daging, unggas, ikan, dan telur. Kemudian yang memiliki vitamin dan mineral seperti sayuran. Contohnya di sini adalah di sini ada filet ikan yang disajikan dengan sayur mayur. Kemudian di sini ada juga potongan roti di sebelah. Ya biasanya suatu piring ya. Kemudian ini juga contoh lain ini adalah daging. Ini potongan daging stick seperti itu, kemudian ditambahkan juga karbohidrat di sampingnya. Di sini ada kentang goreng. Kemudian ada salad buah di sampingnya juga. Atau contoh ketiga ini adalah pasta atau kita sebut dengan dari Italia nih. Ya. Nah, itu untuk main course-nya. Kemudian untuk makan penutupnya atau dessert, biasanya itu berfungsi untuk menghilangkan kesan dari hidangan main course. Mungkin kalau makan ikan agak amis ya, mungkin. Nah, inilah makanan yang digunakan untuk menghilangkan bau amis tadi. Atau mungkin ada bau-bau ikan atau bau-bau daging. Nah, kita makan main course. Atau kalau di kita itu disebut dengan makanan pencuci mulut yang umumnya rasanya manis. Nah, ini ada beberapa jenis dessert yang biasa disajikan. Yang pertama ada hot dessert namanya. Dihidangkan pada suhu 60 derajat Celcius. Contohnya cake seperti ini. Kemudian ada pancake. Yang kedua untuk dessert ada namanya cold dessert. Ini biasanya dingin. Dihidangkan pada suhu 10 sampai 15 derajat Celcius. Contohnya puding dan cocktail. Kemudian yang ketiga frozen dessert. Nah, ini adalah makanan yang bisa sebelum diambil mungkin ditaruh di freezer mungkin. Seperti ini ada es krim, kemudian ada namanya sorbet. Kalau es krim dan sorbet perbedaannya adalah es krim ini mayoritas bahannya terbuat dari susu. Sedangkan kalau sorbet mayoritas bahannya terbuat dari buah-buahan. Selanjutnya, nah kalau kita kan makan cuman ya pagi sarapan, kemudian makan siang. Kalau misalnya ada juga makan malam, 3 lah maksimal kita makan. Tapi kalau
orang-orang Eropa sana, mereka makannya sampai di sini ada 6 waktu makan, ya, 6 kali waktu makan. Mereka biasanya makan ada istilahnya breakfast atau sarapan pagi. Durasinya dari jam 6 sampai jam 9, 3 jam durasinya. Itu boleh makan banget ringan biasanya. Kemudian ada brunch. Brunch itu makannya dari jam 10. Minum kopi, atau teh, atau cemilan. Kemudian nanti lagi jam 12 mereka lunch lagi makan siang. Ini biasanya makan berat. Sampai jam 3. Kemudian pada sore harinya mereka lagi ada namanya afternoon tea atau minum tea pada waktu sore. Biasanya ditemani dengan cookies atau cemilan lain atau snack-snack lain. Kemudian malamnya mereka akan dinner mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian kalau ada occasional misalnya lagi nonton, mereka lagi makan sepertengah malam lagi. Menu itu ada jenisnya lagi atau ada macamnya. Ini disesuaikan dengan selera dan uang orang yang memesan. Kalau misalnya kita makan di restoran misalnya. Ada yang pertama disebut dengan a la carte. Makanan yang tercantum pada suatu kartu menu lengkap dengan harganya. Jadi kalau kalian ke restoran, kalau ketemu menu di meja, itulah dia a la carte. Jadi carte itu mungkin bahasa Prancis sesuai dengan kartu atau menu. Kartu menu yang di meja. Kemudian table d'hôte, yaitu pemesanan makanan yang telah disusun lengkap menurut urutan harga. Pemesanan makanan dengan cara ini setiap hari dapat berubah. Jadi nggak melulu itu-itu saja. Mungkin kalau hari ini menunya ini, besok kalau bosan menunya ini. Kemudian yang ketiga ada chef recommendation atau chef suggestion. Chef recommendation ini artinya adalah susunan menu yang dianjurkan oleh kepala dapur atau chef. Dibuat lebih menarik untuk mengalihkan dari menu a la carte yang mungkin membosankan pemesan. Atau juga dapat untuk menghabiskan bahan yang tersedia. Menu ini tidak tercantum dalam menu di atas meja kalian. Kemudian yang terakhir itu specialized declamation, yaitu susunan menu atau masakan yang menjadi keistimewaan dari suatu usaha makanan internasional hingga menjadi terkenal oleh makanan tersebut. Jadi ini adalah makanan unggulannya atau makanan yang membuat, kalau kita sebut makanan itu berarti itu merujuk pada suatu tempat makan. Ini menu andalannya restoran tersebut atau tempat makan tersebut. Sekarang kita bahas tentang makanan oriental, yaitu makanan yang berasal dari negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Cina, Jepang, Arab, atau Pakistan. Banyak lagi negara oriental lainnya, tapi yang disebut ini beberapa aja. Karakteristiknya beda-beda. Kalau yang pertama itu masakan Cina, makanan pokoknya adalah nasi yang dihidangkan dengan lauk pauk. Pengganti nasi biasanya digunakan mie atau bihun. Bahan yang banyak dipakai untuk lauk pauk biasanya itu daging babi, unggas, telur, dan seafood. Sayurannya biasanya itu rebung, sawi, kol, kembang kol, wortel, kapri, dan jamur. Bumbu penyedap utamanya adalah macam-macam kecap seperti saus tiram, vetsin atau vitsin kita sebut sini, bawang putih, minyak babi, minyak wijen, minyak kacang, dan minyak ayam. Keistimewaan makanan Cina adalah pengolahannya cepat dan dilengkapi dengan saus tomat, sambal cuka, dan kecap. Masakan yang berkuah selalu dihidangkan dalam mangkok dan menggunakan alat sumpit. Sumpit. Kenapa? Karena potongan bahan makanan Cina itu biasanya besar-besar. Makanya menggunakan sumpit agar mudah diambil. Kemudian yang kedua itu ada masakan Jepang. Ciri khasnya itu adalah menggunakan bahan mentah ikan dan ayam seperti sushi tadi. Kemudian susunan makanan Jepang ini dipengaruhi oleh Amerika, di mana selalu dihidangkan dulu semacam sop atau selada sebagai appetizer, kemudian makan pokok dan dessert. Makanan Jepang yang terkenal seperti sukiyaki, tempura, dan yakitori. Nah, bagi yang suka makan Jepang ini tahu nih. Bumbu-bumbu yang digunakan seperti bawang putih, jahe, lada,
macam-macam kecap, soyu, mirin, sake, Pepsin, cuka, dan monster. Sake ini merupakan minuman tradisional Jepang ya, beralkohol biasanya. Alat makannya itu memiliki bentuk dan warna yang menarik dengan bahan dari lak dan porselen. Orang Jepang tuh makan biasanya pakai meja kakinya pendek dan orang makan tuh biasanya bersila dia di atas bantal. Selanjutnya masakan dari Arab dan Pakistan. Nah, biasanya makanan pokoknya itu nasi dan macam-macam roti yang dimakan dengan lauk pauk seperti gulai dan kari. Kambing guling atau daging panggang dan kebab adalah makanan yang paling terkenal. Bumbu yang dipakai biasanya bumbu kering dengan aroma dan rasa yang keras atau yang kita sebut dengan kari. Dalam makanannya juga menggunakan minyak samin atau minyak onta untuk menggoreng atau menumis. Selain itu juga digunakan yogurt sebagai campuran untuk sausnya. Bangsa Arab dan Pakistan umumnya makan dengan tangan seperti kita dan duduk bersila di lantai. Kemudian masakan Filipina. Makanan pokoknya itu adalah nasi yang dimakan dengan lauk pauk ikan dan perpaduan masakan timur dan barat. Pengaruh Amerika terlihat pada makanan penutup berupa puding, es krim, dan buah-buahan. Karena merupakan negara penghasil kelapa, maka makanan Filipina itu banyak mengandung kelapa dan santan. Bahan makanan untuk lauknya itu bisa daging babi, ayam, telur, daging sapi, dan hasil laut. Peralatan makannya pun modern. Hiasan mejanya dibuat dari bambu atau table mats, dari lidi atau serat nanas. Tempat duduknya terbuat dari bahan kayu yang diukir. Nah, sekarang kita bahas tentang teknik pengolahan makanan internasional. Jadi pengolahan makanan itu adalah proses penyerapan panas pada bahan makanan agar makanan menjadi masak. Teknik-teknik ini ada banyak, kita bahas satu-satu. Biasanya kalau waktu normal atau sebelum ada pandemi ini, Pak Guru langsung memberikan praktik kepada anak-anak untuk langsung mempraktikkan di rumah. Cara merebus, mengukus, mengetil, tergantung dari bahan makanan apa yang mereka dapat untuk dipraktikkan. Tapi karena kita masih pandemi, jadi Pak Guru akan teorikan saja. Yang pertama itu ada namanya merebus atau boiling. Nah, ini yang kerap kita lakukan di rumah, ya, merebus. Yaitu memasak bahan makanan dalam zat air cair pada suhu 100 derajat Celcius. Merebus dapat di dalam air, susu, atau anggur. Pada waktu merebus, supaya tidak banyak zat makanan yang hilang, perhatikan hal berikut ini. Ini kalian camkan dan tulis yang baik. Hal-hal yang perlu perhatikan agar zat-zat makanan itu tidak banyak yang hilang. Yang pertama itu adalah gunakan air secukupnya agar ketika makanan itu dimasak, air yang digunakan pun tidak habis. Kemudian yang kedua, masukkan bahan makanan setelah air mendidih. Kemudian tutuplah panci. Setelah panci mendidih lagi, kecilkan api hingga masakan matang. Aduk sesekali. Yang ketiga, angkatlah segera dari api setelah makanan matang. Merebus terlalu lama akan membuang bahan bakar, zat-zat makanan, aroma, rasa dari makanan tersebut, dan warna makanan pun akan menjadi buruk. Kemudian yang terakhir, jika masih ada sisa air perebus, gunakan untuk makanan yang lain. Jadi jangan dibuang, pakai lagi. Yang kedua, itu ada namanya mengukus atau steaming, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Ya, kita tahu ya. Jadi kalau kita mau mengukus itu kan di bawahnya itu ada air yang mendidih, kemudian di atas panci itu kan ada, kan panci di tengahnya ditaruh dandang. Di atas dandang itulah kita taruh bahan makanan. Kemudian nanti bahan makanannya akan matang menggunakan uap air yang mendidih di bawahnya. Yang ketiga itu namanya, sebentar sebelum kita yang ketiga, kebaikan dari mengukus dibandingkan dengan merebus. Nah, jadi ada positif, ada nilai lebihnya mengukus. Yaitu pertama,
Zat-zat makanan tidak banyak yang hilang karena tidak larut ke dalam air. Kemudian umumnya makanan lebih sedap dan harum. Yang ketiga, kemungkinan hangus tidak ada. Yang ada adalah airnya habis, tapi makanannya nggak hangus. Yang ketiga, sekarang mengetim. Mengetim ini adalah memasak bahan makanan dalam sebuah tempat yang dipanaskan dalam air mendidih. Kemudian menggoreng atau frying, yaitu memasak bahan makanan dengan minyak panas supaya bahan makanan menjadi masak, kering, dan berwarna kecoklatan. Jadi menggoreng itu ada dua. Yang pertama itu adalah menggoreng dengan minyak yang sedikit atau pan frying namanya. Yang kedua menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Misalnya seperti kita menggoreng ayam goreng misalnya, itu harus dimasukkan semua ayam gorengnya ke dalam minyak panas sampai tenggelam. Kemudian setelah itu ada mencah atau stir frying, yaitu memasak dengan cara sedikit minyak yang dipanaskan di atas wajan di atas api yang besar. Kalau kalian pernah dengar masakan namanya cah kangkung, nah itu adalah masakan yang diproses menggunakan teknik ini, mencah namanya, atau stir fry. Kemudian menyetup atau stewing, yaitu memasak makanan di atas api kecil setelah makanan itu direbus, digoreng, atau ditumis. Hal ini dilakukan agar makanan menjadi lunak dan bumbu-bumbu yang ditambahkan dapat meresap. Menyetup dapat dilakukan pada daging, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian ada lagi namanya yang G itu menyemur atau braising, yaitu memasak bahan makanan dalam lemak pada api besar sampai kecoklat-coklatan, misalnya daging, kemudian tambah sedikit air dan dibiarkan mendidih di atas api kecil dalam tempat yang tertutup. Kalian mungkin tidak asing dengan nama makanan semur daging misalnya atau semur ayam. Nah, ini caranya disemur tadi ya, atau braising. Kemudian ada lagi memanggang. Kemudian lagi ada membakar. Kemudian memanir. Kemudian lagi ada memarinir atau marinating. Kemudian mempasir, versing, kemudian melardir, kemudian membardir, kemudian memblasir, membuat kaldu, selanjutnya memfilir atau making fillet. Nah, ini kalian kalau pernah dengar fillet daging, itu artinya adalah daging yang tanpa kandungan duri atau tulang. Misalnya kalau mau beli fillet ayam berarti nggak ada tulang ayamnya, atau misalnya fillet ikan berarti tulang-tulang dalam daging ikan tersebut sudah dibersihkan. Kemudian membuat kaldu atau sop, sudah tadi. Kemudian yang selanjutnya menggelasir atau glazing, kemudian mengentalkan, menjernihkan, mengocok atau memukul. Ini biasanya kalau mengocok atau memukul ini biasanya kalau mau buat adonan kue, biasanya kan kalau telurnya harus dikocok dulu agar nanti hasil adonan kuenya itu setelah matang dia mengembang. Kemudian ada mendinginkan, dan terakhir menghidangkan. Menghidangkan ini adalah menghidangkan makanan yang telah matang. Sekian materi kita hari ini. Materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk materi ini dicatat di buku tulis kalian. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.